gimana perjalanannya Mbak? Macet, kena macet Bu, panas. Kesini kok? Saya kesini kebetulan bawa motor sendiri Bu. Sendiri. Ini dengan Mbak Mega ya? Iya betul Bu, Mbak Mega. Yang kemarin janjian sama saya ya Mbak ya? Iya betul, yang saya menghubungi Ibu lewat WhatsApp. Iya, jadi sebelumnya udah tahu ya nama saya Putri. Di sini saya sebagai psikolog yang akan membantu Mbak Mega. Iya betul. Sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini Mbak Mega? Saya kurang baik sih Bu hari ini karena ada beberapa kegiatan yang membuat saya lelah, juga ada beberapa masalah juga sih. Jadi ada kegiatan dan masalah jadi satu, agak pusing. Pusing ya, betul ya, ada pusing dan capek ya dia. Mbak Mega udah makan belum? Kebetulan saya sudah Bu, sebelum kesini saya sarapan dulu. Dalam keadaan perut yang udah terisi ya Mbak Mega. Ya, betul sekali Bu. Sebelumnya Mbak Mega udah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Iya, saya pernah melakukannya, tapi itu beberapa tahun yang lalu Bu. Kira-kira berapa tahun yang lalu Mbak? Sekitar 4 tahun yang lalu Bu. Udah cukup lama ya Mbak? Iya. Berarti Mbak Mega tapi udah masih ingat dong, maksudnya penjelasan dari sesi konseling itu berarti Mbak Mega masih ingat kan? Iya, masih ingat. Iya, jadi dalam sesi konseling itu dibatasi waktunya Mbak, hanya 30 menit saja. Namun jika ada tindak lanjut nanti kita bisa menjadwalkan ulang konselingnya seperti itu. Dan dalam sesi konseling juga itu berfungsi sebagai pengentasan masalah untuk klien. Dan dalam sesi konseling juga terdapat beberapa asas, diantaranya ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, ada asas penormatifan, dan asas kerahasiaan. Yang pertama itu asas keterbukaan. Mbak Mega itu harus terbuka secara keseluruhan permasalahan yang sedang Mbak Mega alami. Terus asas kesukarelaan, Mbak Mega harus datang secara sukarela kepada saya. Mbak Mega datang secara sukarela kan saya atau atas paksaan siapa? Tidak, saya kesini dengan kesadaran saya dan tidak dengan keterpaksaan siapa. Ya, jadi bagus kalau Mbak Mega sudah sadar kalau Mbak Mega tuh butuh seorang konselor tuh Mbak Mega sudah bagus ya karena menyadari. Terus ada asas kerahasiaan. Di sini sesi konseling ini Mbak Mega tenang saja, rahasia permasalahan Mbak Mega tidak akan tersebar luas kemanapun. Jadi Mbak Mega bisa bercerita secara keseluruhan tanpa ada yang ditutup-tutupi ya Mbak Mega. Iya, Mbak Mega sudah mengerti? Ya, sudah mengerti Bu. Sudah mengerti. Gimana? Sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Boleh saya minta waktu untuk mempersiapkan diri dulu nggak Bu? Boleh, silakan Mbak Mega bisa mengatur nafasnya dulu supaya bisa bercerita dengan tenang. Oke Mbak Mega, jadi apa masalah yang sedang Mbak Mega hadapin sekarang tuh gimana? Jadi sebelumnya kan saya udah pernah melakukan konseling Bu, tapi itu belum terlaksana dengan baik karena saya rasa itu tidak berpengaruh. Namun akhir-akhir ini saya cukup berpikir lagi, sepertinya saya sangat butuh lagi konseling karena saya memiliki masalah yang sama itu dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya masalahnya sama Bu, gitu. Jadi Mbak Mega itu dulu pernah melakukan konseling, tetapi nggak ada perubahan sama sekali ya. Jadi permasalahan yang akan diceritakan pada hari ini tuh permasalahan yang sama yang dulu. Iya betul. Kalau boleh tahu permasalahan apa Mbak? Jadi saya itu dari dulu merasa insecure Bu, dari saya SMP, dari umur 14 tahun kalau tidak salah ya Bu. Saya insecure karena waktu itu saya belum bisa merawat diri kan Bu. Jadi orang-orang itu kayak menyepelekan saya, terus kayak saya itu jarang dilihat, maksudnya dilihat itu kayak dianggap gitu. Misalnya saya ada, misalnya terus kalau misalnya saya bermain sama teman saya itu kayak diacuhkan, nggak pernah ditanya, terus kayak
takut dan mulai insecure. Dari situ saya menjauhi orang-orang itu sih Bu, tapi di sisi lain saya juga ingin bersosialisasi seperti teman saya gitu. Jadi permasalahan itu dimulai pada saat Bamega tuh kelas SMP ya, Iya. pada saat usia 14 tahun Bamega itu merasa gak dianggap karena insecure gitu. Bamega tuh gak dianggap, terus Bamega tuh merasa insecure, terus Bamega berpikir teman-temannya tuh gak menerima Bamega gitu. Akhirnya terbawa sampai sekarang. Iya betul. Jadi saya itu dari situ saya hanya memiliki teman itu 10 orang. 10 orang itu semuanya dari kelas A sampai D kalau tidak salah Bu. Nah itu mereka aja Bu yang nemenin, sisanya itu nggak mau, bukan nggak mau sih, kayak nggak menganggap saya Bu. Terus juga saya makin insecure karena pernah di suatu hari saya itu kayak direndahin gitu sama kakak kelas saya. Saya kan pernah ikut organisasi kan Bu, lalu saya pernah terpilih ikut lomba untuk menjadi pengibar bendera di kecamatan. Namun salah satu kakak kelas saya pernah mengatakan kepada saya, jangan saya yang melakukan perlombaan itu karena katanya kurang cantik, katanya gitu Bu, terus kurang putih. Nah dari situ saya tambah down Bu. Akhirnya dari situ saya juga mulai menjauhi semuanya. Jadi saya tidak mau ikut organisasi, saya menjadi pendiam, terus juga saya tidak mau ikut kegiatan apapun gitu Bu. Namun teman-teman saya yang 10 orang ini selalu menguatkan saya. Tapi gimana ya, perasaan saya masih kurang gitu Bu, kayak masih tidak percaya diri, atau saya juga masih takut sama apalagi ketemu kakak kelas yang ngatain saya itu. Jadi kakak kelas yang dulu ngatain itu Bamega masih berkomunikasi atau sering ketemu? Tidak, semenjak semenjak dia lulus saya tidak berkomunikasi dengan kakak kelas atau berteman di sosial media apapun. Saya blokir semuanya karena saya kayak merasa sakit hati gitu loh Bu, karena kalau lihat foto dia kayak teringat-ingat omongan dia ngatain saya, terus kayak seolah saya tidak pantas melakukan kegiatan itu, melakukan perlombaan itu gitu. Dari sebelum kejadian itu, apakah Bamega ada masalah dengan kakak kelas tersebut? Masalah itu, oh mungkin ada ya Bu. Dulu sebelum saya dipilih oleh guru saya, itu dia juga sebenarnya pengen ikut lomba Bu. Jadi kayak dia itu iri, tapi dia menyerang saya lewat fisik saya gitu, biar saya down dan mundur gitu Bu. Saya juga tahu dari teman saya itu ternyata temannya kakak kelas saya juga. Dia pernah bilang katanya itu untuk menjatuhkan saya, biar saya down dan gak aktif lagi gitu Bu. Jadi sebelum kejadian itu tuh memang kakak kelas tersebut tuh merasa iri ya terhadap Mega Ya, gitu. betul. Dan kakak kelas itu bercerita kepada temannya, kemudian menyampaikan kepada Mbak Mega ya. Iya betul. Selain permasalahan tadi tuh iri kamu mau lomba, terus karena emang iri pengen menjatuhkan kamu, kamu ada permasalahan apa lagi dengan kakak kelas itu? Ya, selain itu juga ada masalah tentang itu Bu. Saya juga waktu itu kan pernah mau bikin menjadi mayoret kan Bu. Dia juga ini Bu. Akhirnya dia juga mau masuk guru saya, dia memilih saya. Dia bilang saya nggak cocok jadi mayoret, hitam, dekil, jelek katanya gitu Bu. Terus dari itu nih saya juga makin insecure kan Bu. Tapi guru saya juga menguatkan, katanya kamu bisa kok, kamu cocok, kamu pantas. Namun di sisi lain saya nggak bisa Bu, karena itu benar-benar membuat saya jatuh. Akhirnya dari situ saya juga tidak mau ikut marching band lagi, tidak mau ikut ekstrakurikuler itu, tidak mau sekolah sampai saya 1 minggu itu bolos karena rasa takut itu. Terus permasalahan ini sebenarnya udah diselesaikan di di sekolah, namun pas saya ini saya tidak merasa bersalah
dengar saya itu dengan sulit. Kalau ketemu saya kayak ngomong-ngomongin, pernah juga dia menyebarkan berita yang nggak benar bu gitu. Jadi itu ini ya, kalau kelas itu memang menyimpan iri sama diri sama kamu ya Mbak Mega. Setelah semua yang dilakukan oleh kakak kelas tadi itu kan berdampak negatif ya sama Mbak Mega. Selain insecure, apa saja dampak negatif atas kelakuan kakak kelas tersebut tuh apa aja? Setelah saya lulus itu, setelah kejadian itu sih tepatnya, saya nggak mau ikut organisasi atau ekstrakurikuler atau aktif dalam hal apapun di sekolah sih bu. Terus saya waktu itu langsung memutuskan sekolah di sekolah yang sangat jauh dari tempat saya sekolah dulu SMP, kayak beda kecamatan gitu bu, supaya menghindari orang-orang yang toksik menurut saya gitu. Akhirnya saya daftar SMA sendiri dan menjadi cewek satu-satunya yang dapat di sekolah di kecamatan yang berbeda gitu bu, untuk menjauhi itu semua. Dari situ aktif mau ikut organisasi ekstrakurikuler, tapi semenjak itu saya kurang berminat berorganisasi. Jadi dampaknya itu pada saat Mbak Mega sekolah SMA ya. Jadi pada saat SMA karena mengalami kejadian tidak enak pada saat sekolah SMP, jadi dampaknya itu di sekolah menengah atas. Jadi Mbak Mega kurang aktif, Mbak Mega menjadi pasif, Mbak Mega sangat tidak percaya diri untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian apakah dampak tersebut itu sampai di sekolah SMA saja atau sekarang masih terbawa Mbak? Sampai sekarang sih bu, sebenarnya udah mulai percaya diri lagi, namun ada satu kejadian lagi yang membuat saya insecure bu di sekarang. Saya pernah ada kejadian, saya di kuliah ada yang bilang ke saya, katanya saya itu nggak terlalu cantik buat menjadi ketua kelas. Terus saya kayak dari situ saya langsung down lagi, saya ingat lagi kejadian waktu dulu kan bu. Terus dari situ saya kurang menjauhi mereka, teman-teman kelas di kuliahan. Terus saya menutup diri dari semuanya, jadi apa saya tugas atau kegiatan lain itu saya lakukan sendiri. Jadi kejadian itu terulang lagi pada saat kuliah sekarang ya. Jadi ada suatu kejadian yang mengingatkan Mbak akan trauma rasa tidak percaya diri yang dirasakan pada saat sekolah SMP. Terus saat Mbak Mega tidak percaya diri, apa yang Mbak Mega lakukan pada saat Sekarang ini sih karena kesibukan kuliah ketika jadi saya sadar, jadi yang biasanya saya lakukan itu cuma nge-review, terus saya ketemu di untuk cara yang Mbak Mega lakukan untuk menanggulangi rasa ketidakpercayaan diri itu sudah kami sangat Mbak Mega menulis, Mbak Mega menyerahkan isi hatinya pada buku diary, kemudian Mbak Mega menonton, dia merefresh otak setelah sampai kuliah, itu sudah bagus. Kemudian ada cara lain yang sudah Mbak Mega lakukan pada saat Mbak Mega merasakan insecure atau tidak percaya diri. Gimana kalau misalkan Mbak Mega melakukan olahraga itu kira-kira gimana? saya kurang tahu kalau Melakukan itu karena sebenarnya tergantung sih bu walaupun mereka, cuman saya kurang gitu, karena belum mau membuka diri atau kan kalau olahraga itu biasanya semua orang kan bu, misalnya ya olahraga main bola gitu, saya kurang bisa dilakukan dengan sendiri itu ada, misalkan yoga dari rumah, kita bisa lihat tutorial
juga dari YouTube, menjadi lebih tenang. Saya juga masih masih ragu sama diri. Sedikit mengelola keraguan dengan cara tadi benar Mbak Mega terus menulis, kemudian Mbak Mega mungkin menonton YouTube. Nah biasanya itu nonton YouTube apa? Saya suka nonton kartun. Oh, berarti hanya untuk hiburan saja ya? Iya, betul. Nah mungkin bisa nih selain menonton kartun mungkin Mbak Mega juga bisa nyari di YouTube tentang tips-tips cara menghilangkan insecure atau cara untuk bersosialisasi itu Mbak. Mungkin Mbak Mega selain menonton video kartun, Mbak Mega juga bisa mencari tips-tips atau trik-trik cara-cara untuk bersosialisasi atau mengelola rasa insecure seperti itu Mbak. Begitu ya Bu. Baik, saya akan mencoba beberapa cara yang Ibu jelaskan tadi ya Bu. Tapi saya juga masih belum percaya Bu. Oke. Mbak Mega harus percaya sama diri sendiri karena selain selain harus percaya kepada orang lain, itu yang terpenting tuh Mbak Mega harus percaya sama diri sendiri karena kunci dari keberhasilan keberhasilan cara yang akan dilaksanakan itu ada pada diri Mbak Mega sendiri. Mbak Mega harus yakin kalau cara tersebut itu dapat berhasil untuk bisa mengelola rasa insecure yang Mbak Mega hadapi. Kalau diri sendiri saja tidak yakin gimana cara tersebut akan berjalan dengan baik seperti itu Mbak Mega. Jadi Mbak Mega memang harus di sini tuh harus bisa melawan rasa ragu akan cara-cara yang akan dilakukan untuk mengelola rasa insecure tadi. Mbak Mega harus mencoba terlebih dahulu cara-caranya tadi kan Mbak Mega udah sebutin sendiri ya, yaitu Mbak Mega tuh menulis itu udah bagus banget Mbak Mega udah memiliki kesadaran, Mbak Mega sudah memiliki kesadaran untuk melakukan kegiatan positif ya kalau sedang menghadapi insecure. Mbak Mega tidak melakukan kegiatan negatif, itu udah bagus banget Mbak. Sejauh itu Mbak Mega udah sadar untuk mencari solusi tersendiri, itu Mbak Mega udah bagus banget, udah bisa memiliki beberapa solusi yang Mbak Mega cari tahu sendiri dan lakukan sendiri itu udah bagus banget. Nanti coba setelah ini tuh Mbak Mega harus kembali rutinkan solusi yang Mbak Mega sudah lakukan sejauh ini. Misalkan tadi menulis, kemudian terus menulis ya Mbak Mega supaya Mbak Mega itu uh, bisa mencurahkan. Kan kalau nulis itu pasti sedikit lega ya Mbak Mega ya. Itu bisa tuh Mbak Mega lanjutin lagi menulis kan udah bagus banget. Kemudian video selain video kartun Mbak Mega juga harus menonton mungkin mencari video tips-tips trik-trik gitu manfaat cara mengelola insecure atau hubungan sosial gitu agar Mbak Mega mendapat cara-cara atau tutorial gimana nih cara mengelola insecure dan mengelola agar dapat menjalin hubungan sosial yang baik dengan teman-teman seperti itu. Kemudian cara yang ketiga tadi Mbak Mega bisa menerapkan dengan olahraga. Kalau Mbak Mega mungkin sekarang masih malu untuk bersosialisasi untuk berolahraga dengan teman, Mbak Mega bisa melakukan olahraga sendiri dulu di rumah
seperti yang tadi saya sudah sebutkan dan kita sudah berdiskusi ya, yoga atau meditasi itu gimana Mbak Mega? Apa Mbak Mega uh, uh, tertarik untuk melakukan kegiatan olahraga tersebut? Eh, saya mulai tertarik sih Bu. Selain saya juga akan mencoba kegiatan itu di rumah secara rutin dan tertata gitu Bu. Ya, Mega harus mencoba itu ya, memulai. Coba Mbak Mega sebutkan kembali cara yang sudah tadi kita diskusikan itu. Yang pertama cara apa saja? Yang pertama itu saya menulis isi hati saya di dalam diary. Ya. Yang kedua saya mencari atau melihat video tips-tips dari video YouTube cara mengurangi rasa insecure atau mengelola insecure. Yang ketiga itu ya itu Bu, yang olahraga sendiri itu Bu, mencoba olahraga sendiri seperti yoga, meditasi dan lain-lain Bu. Coba selain 3 cara, apakah muncul ide cara lain menurut Mbak Mega? Saya terlintas berpikir untuk menggambar sih. Soalnya itu hobi saya dari sebelum jadi saya dulu suka menggambar. Jadi sekarang baru terpikir lagi kenapa saya nggak menggambar aja ya. Menggambar misalnya alam, menggambar pemandangan-pemandangan gitu Bu. Saya soalnya suka. Jadi itu sudah mulai kembali tergali lagi kesadarannya kalau bisa melakukan cara menggambar ya. Mungkin nanti bisa ditambahin selain 3 cara tadi, cara yang keempat tadi apa, menggambar. Selain menggambar apa lagi? Udah sih Bu, saya suka menulis dan menggambar. Oke, berarti untuk sejauh ini nanti setelah ini Mbak Mega menerapkan 4 cara tadi yang telah Mbak Mega sebutkan ya. Karena kan 2 cara dan 3 cara dari antara 4 ini tuh Mbak Mega sendiri yang dari Mbak Mega sendiri kan yang merencanakan atau berpikiran caranya seperti itu. Itu udah bagus banget Mbak. Nanti setelah ini Mbak Mega bisa menerapkan 4 cara tadi. Kemudian gimana perasaan Mbak Mega setelah melakukan konseling ini? Bagaimana perasaannya? Mulai itu sih Bu, kayak mulai semangat kembali. Terus saya juga lega bisa cerita. Selama ini kan saya cuma nulis di buku gitu Bu. Jadi saya merasa ada motivasi atau dorongan untuk semangat kembali, untuk tidak insecure gitu Bu. Ya bagus. Tapi setelah ini Mbak Mega menerapkan cara tadi ya. Kemudian nanti kita bisa jadwalkan di minggu depan. Kita membahas kembali cara-cara yang sudah Mbak Mega terapkan selama seminggu ini. Jadi setelah konseling ini berakhir, hari ini Mbak Mega mulai menerapkan 4 cara tadi. Nanti di minggu depan kita membahas apakah ada perubahan yang Mbak Mega rasakan atau apakah ada cara yang mungkin kurang efektif untuk dilakukan, dan nanti kita bersama-sama mencari cara yang lain gitu. Kita evaluasi cara-cara 4 ini nanti di pertemuan yang akan datang. Gitu Mbak Mega. Baik, berarti minggu depan kita melakukan konseling lagi ya Bu? Ya. Apakah caranya sama dengan sebelumnya Bu? Nah, nanti caranya sama atau tidak kita lihat dulu dalam seminggu ini Mbak Mega melakukan sesi 4 cara ini tuh berhasil atau tidak, atau menemukan kesusahan atau tidak, seperti itu. Cocok atau tidak caranya yang 4 ini dilakukan untuk mengurangi rasa insecure tadi. Kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu. Oke Bu, baik Bu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ada sih Bu, kayak saya kan tadinya datang ke sini dengan ragu-ragu ya Bu, terus saya memiliki masalah. Saya juga mau ngucapin makasih sama Ibu dengerin saya cerita dari awal sampai akhir, terus sampai menemukan solusi untuk saya kembali lagi percaya diri itu Bu. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Mega yang sudah secara sadar dan terbuka untuk menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Mega hadapi, karena itu sangat penting sekali ya seorang klien menyadari bahwa dia tuh membutuhkan bantuan dari seorang konselor seperti itu Mbak Mega. Baik. Mungkin ada lagi? Tidak
Tidak ada, Bu. Oke, jadi konseling pada hari ini kita cukupkan ya Mbak Mega. Nanti kita bertemu di minggu depan. Kita atur jadwal kembali untuk membahas evaluasi cara-cara yang sudah Mbak Mega lakukan untuk mengatasi rasa insecure tadi. Baik, Bu. Terima kasih ya Mbak Mega.